Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Hari ini ya, hari ini teman-teman ya, adakah kejutan untuk kalian? Adakah kejutan untuk kalian di hari ini? Kalau emang ada kejutan di hari ini untuk kalian ya, lalu apa kejutannya? Bagaimana kejutannya ya? Yang namanya kejutan itu bisa membahagiakan ya, bisa menyedihkan teman-teman ya. Apakah ada kejutan untuk kamu ya di hari ini? Apakah ada kejutan untuk kamu? Apakah ada kejutan ya untuk kalian teman-teman di hari ini ya? Kalau emang ada, apa kejutannya? Kalau emang ada, apa kejutannya ya untuk kalian teman-teman? Oke. Aku telat ya, harusnya kejutan itu pagi-pagi banget ya. Jadi besok-besok bakalan aku taruh di pertama ya setelah doa. Jadi yang kedua gitu ya teman-teman. Oke lah, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur gitu ya. Aku kelupaan, pusing kepala aku, bingung ya karena banyak sekali isi otak aku gitu loh ya, yang ada di otak aku sampai-sampai lupa. Yang namanya kejutan kan harus kamu tahu dulu dari pagi gitu kan. Nah, ya. Tapi udah deh, nggak apa-apa, terlanjur ya teman-teman, maklumi ya. Tapi memang kadang eh, kadang masih akan terjadi. Jadi walaupun aku tarik energi hari ini, kalau nggak kejadian ternyata pembacaan aku di hari ini, coba tunggu besok ya. Tapi kalau semisal nggak kejadian juga, tunggu lusa. Kalau nggak kejadian juga ya, berarti memang bukan energi kamu. Kadang kalau berbicara waktu memang suka meleset sih gitu ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Apakah di hari ini kalian ada kejutan? Kalau emang ada kejutan ya, apa kejutannya? Di sini kita akan bahas. Dan yang namanya kejutan itu ya, bisa membahagiakan ya, membuat kamu girang, bisa menyedihkan teman-teman. Nah, kamu yang mana nih kejutannya kayak gitu ya? Silakan dipilih. Bagaimanapun ini pembacaan umum ya. Sekali lagi, kalaupun energi kamu ketarik, pasti kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali, bisa jadi. Jadi kalau kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik 100%, mending kamu sama aku konsultasi pribadi ya. Caranya langsung DM di Instagram saya ya, Ramila Novitasari. Sekali lagi, langsung DM di Instagram saya yang baru ya. Justru yang followernya sedikit, postingannya sedikit, itu malah aku yang pegang, karena memang aku baru bikin lagi Instagram ya, dengan ID Ramila Novitasari. Jangan salah IG, karena justru yang postingannya banyak, fotonya banyak, videonya banyak ya teman-teman, followernya banyak, itu malah bukan aku yang pegang. Karena semenjak tahun 2000 berapa ya, awal aku menikah, bukan, menjelang aku menikah, udah lama banget ya, itu kena hack gitu loh ya, lama banget. Jadi aku udah lama ya nggak main Instagram teman-teman, baru sekarang lagi main Instagram gitu. Jadi jangan salah nge DM, DM lah di IG dengan ID Ramila Novitasari ya. Novitasari pakai V teman-teman ya, Novitasari pakai V bukan F ya. Oke, di sini ada kartu nomor 1 ya, ada kartu Four of Pentacles, Three of Swords, dan Ace of Cups. Adakah kejutan? Enggak, ini bukan kejutan sih. Ini sudah kamu rasakan dari kemarinnya ya. Maksudnya selama ini kamu memang merasakannya gitu ya. Mungkin kamu ini siapa sih di sini? Ini ada 4 koin ya. Ini ada seseorang yang cukup stabil keuangannya. Kalau berkelimpahan ya enggak ya, tapi cukup stabil lah secara finansial ya. Jadi di sini, kalau di tebaran saya di sini, ini posisinya kamu sih yang cukup stabil keuangannya. Tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya gitu. Mungkin kamu sedang off ya, sedang jeda saat ini sama pasangan kamu, hubungannya kayak gitu ya, lagi jeda kayak gitu. Dan kamu meyakinkan si dia nggak tulus sama kamu. Jadi kayaknya dia datang untuk kamu hanya karena uang gitu ya. Jadi mau sama kamu hanya karena uang. Jadi kamu merasa jangan-jangan kamu hanya ingin memanfaatkan finansial saya, tapi kamu tidak pernah memprioritaskan saya untuk keseriusan tuh pasti nggak pernah deh, kata dia. Pasti kamu nggak pernah, pasti kamu hanya uang nih, kamu datang kepada saya hanya untuk uang kayak gitu. Dan aku takut sekali ya, kamu malah justru ada hubungan baru sama yang lain di belakang saya. Nah, kamu mencintai dia, tapi kamu apa ya, lebih pada mendiamkan kayak gitu. Kurasa kamu saat ini lagi jeda deh hubungannya kayak gitu, tapi pikiran kamu tuh sebenarnya masih pengen
hubungan lagi sama dia ya, pengen baikan lagi sama dia, cuman saat ini kamu masih belum mood untuk itu gitu ya. Tapi ada di pikiran kamu terencana untuk membaik lagi, tapi untuk saat ini kamu belum mood gitu. Lebih pada menuruti pada kesedihan kamu, kekecewaan kamu kepada dia, yang mana kamu merasakan si dia di sini hanya datang ya ketika dia butuh butuh uang doang ya, duit doang gitu ya. Sampai-sampai kamu negatif thinking, jangan-jangan kamu ada hubungan baru nih sama cowok lain gitu ya, sama cewek lain, nah gitu. Jadi ini bukan kejutan, tapi yang sudah kamu rasakan selama ini. Yang namanya kejutan itu kayak gini loh ya, tiba-tiba gitu, nggak nyangka kamunya gitu ya, nah itu kejutan. Nah ini enggak, ini udah kamu rasakan, udah selama ini memang kamu rasakan demikian, jadi bukan kejutan. Jadi apakah ada kejutan? Nggak ada ya. Di sini hanya menggambarkan kondisi hati kamu ya, yang lagi sedih ya teman-teman, dan kamu merasa dimanfaatkan oleh pasangan kamu, dan seolah dia nggak serius sama kamu kayak gitu ya. Ada interpretasi dia nggak seriusin kamu, tapi dia datang hanya karena ingin uang ketika butuh uang aja. Nah itu loh, hanya gambaran itu di tebaran ini ya. Oke. Tapi kurasa di sini kalau kamu tanya sama saya, kira-kira bakalan ada komunikasi lagi nggak kak? Kurasa ada, karena aku dapat Ace of Cup di sini ya. Kurasa akan berpotensi komunikasi lagi di sini, membaik lagi hubungannya. Cuman untuk apa ya, membaik itu nggak akan lama. Lagi-lagi kamu merasakan kekecewaan, seperti kekecewaan yang sama yang terjadi sekarang ini gitu loh. Kurasa seperti itu ke depannya. Kalau kamu tanya sama saya, kira-kira ada potensi untuk hubungan yang naik ke jenjang lebih serius ya kak? Aku kok ragu ya, aku kok ragu di sini. Aku lebih pada pro dengan pemikiran kamu di sini. Yang mana si dia ini memang nggak tulus sama kamu gitu loh. Memang lebih kepada kebutuhan dia sendiri gitu ya. Jadi kalau dia lagi keadaan pusing secara finansial, dia datang untuk kamu ya. Jadi apa yang kamu feelingkan di sini dibenar gitu loh ya. Jadi kalau semisal kamu bertanya akan ada hubungan yang naik level ya, seperti tunangan, pernikahan, kurasa ini jauh dari itu gitu loh. Tapi ya ini hanya ramalan ya, saya bukan Tuhan di sini. Jadi energi itu bisa berubah ya. Jadi kalau misalnya ada energi negatif, kamu berdoa kepada Sang Maha Kuasa semoga itu nggak terjadi gitu loh ya. Jadi jangan terlalu galau juga ya. Oke. Jadi kan versi YouTube ini sebagai wanti-wanti aja. Dan kalau kamu penasaran banget ya, benar-benar energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja gitu loh ya. Jadi itu di sini pada tebaran ini ya. Oke, di sini kamu di link semuanya ya, kecuali Aries, Leo, Sagittarius teman-teman. Lanjut. Adakah di hari ini kejutan untuk kamu teman-teman ya? Update Jumat 8 Oktober tahun 2021. Kalau emang ada, kita bahas di sini bareng-bareng apa kejutannya gitu ya. Ada kartu King of Swords, ada kartu Queen of Swords, ada Ace of Swords. Ada kejutannya di sini. Tapi teman-teman ini bisa apa? Kalau berbicara waktu ya, kalau tarot itu punya kelemahan, kadang suka meleset, terkadang udah terjadi, terkadang masih akan terjadi. Jadi walaupun aku tarik energi hari ini, belum tentu kejadian hari ini gitu ya. Sering kali waktu tuh suka meleset kalau tarot teman-teman, nggak bisa gitu loh ya. Nggak tahu kenapa, karena selama aku bermain YouTube ya, selama aku melayani konsultasi ya, suka meleset, sering banget. Tapi meleset itu nggak akan lama ya, paling lama 1 bulan. Kalau misalnya nih ya, tanya nih, contoh nih misalnya kak, kira-kira misal sebuah perusahaan gitu ya, kan sering kan ya, aku nih mau jual ini gitu ya, kira-kira bakal laku nggak perusahaan aku. Kalau aku berkata bulan ini, terkadang tepat teman-teman, aku bilang berkata Maret gitu ya, itu bener Maret. Tapi kalaupun dia meleset hanya seminggu gitu loh ya. Makanya kalau sebulan tuh meleset terlalu lama, kadang hanya seminggu gitu ya. Jadi sama dengan ini kan harian ya, ini paling lama ya 2 hari lah melesetnya kayak gitu ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Kalau kamu nggak merasa hari ini dan belum kejadian kemarin, silakan tunggu besok ya. Nah, kalau tebaran di sini aku melihatnya, kamu kaget sama pasangan kamu yang begitu keras di sini ya, begitu keras dan disiplin gitu loh ya. Mungkin kamu selama ini menilai dia itu kayak apa ya teman-teman, kayak yang apa, suka ngerayu ya, bisa ngegombal gitu loh ya teman-teman. Tapi ternyata dia bisa keras gitu loh. Jadi kamu berpikir, kamu kaget gitu, ternyata dia nih bisa keras ya, ngomong bisa keras, berpikir bisa keras gitu ya. Terus ternyata dia disiplin. Nah kamu kaget di sini. Jadi ini lebih kepada watak, sifat kayak gitu loh.
Jadi yang kamu kira dia romantis ya, dia lemah lembut, ternyata dia bisa kasar, bisa marah ya. Ternyata dia ini bisa keras pemikirannya dan sangat disiplin gitu loh. Kamu kaget di sini ya. Ini ada kartu SWOT, artinya pikiran kamu menilai dia ya. Queen of Swords ya. Oh, ternyata dia ini orang keras juga ya. Ternyata ini orang disiplin ya. Aku pikir ini orang apa ya teman-teman, bisa ngikut. Contoh nih misalnya ya, kalau seorang cewek nih ngomong nih sama pacarnya, sama cowoknya, gini 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 gini, itu bakal ngikut aja gitu. Tapi kali ini enggak gitu loh. Dengan apa ya teman-teman, dengan keteguhan prinsipnya, enggak gitu loh. Dan ternyata disiplin gitu lah. Kamu kaget di sini, kamu bakal kaget. Nah gitu sih, ini lebih ke sana. Saya nggak melihat kejutan apa, tapi melihat kejutan pada sifat ya, pada watak karakter yang ternyata dia disiplin, ternyata berprinsip keras ya, teguh pendirian kayak gitu loh. Ternyata bisa keras, bisa marah, nah gitu loh ya, bisa kasar kalau ngomong ya. Oke, itu yang bikin kamu kaget di sini ya. Dan itu adalah pasangan kamu. Kemudian ini berpotensi dua ya. Ini pasangan kamu dan ini bisa juga atasan kamu kalau kamu kerja ya. Jadi ini ada potensi atasan kamu bakal marah-marah sama kamu kayak gitu ya. Kamu bakal dimarahi kayak gitu. Entahlah ini kesalahan kamu atau apa. Pokoknya di sini akan ada ya, bos kamu, atasan kamu bakal keras gitu loh sama kamu. Dan kamu kaget gitu loh. Oh ternyata bos aku bisa sekeras itu ya. Nah kamu kaget, padahal selama ini dia lemah lembut, sering senyum, bisa marah juga, bisa kasar juga, nah gitu loh. Dan ini berpotensi untuk dua ya, bisa untuk pasangan kamu, bisa untuk apa sih, bos ya, ya ampun. Jadi gini ya, kalau ini berbicara pasangan ya, kamu jatuh hati kepada seseorang yang sudah pada komitmen ya di sini. Artinya dia sebelum pacaran sama kamu, dia memang udah punya pasangan gitu loh. Ya. Ternyata ini orang bisa patuh kepada istrinya. Bisa nurut kepada istrinya, bisa takut kepada istrinya. Jadi dia bisa kasih kekerasan sama kamu. Contoh nih misalnya. Apa ya? Misalnya ya. Contoh gini ya. Ini contoh aja ya, saya nggak berkata kamu tuh orang nakal, enggak ya, karena ini sebagian besar ini udah beristri sih ya. Contoh aja di sini, misalnya ya kamu minta duit nih sama dia, transfer gitu ya, terus dia bilang sorry ya gitu, sekarang ini istri aku lebih ini loh, lebih apa namanya, lebih sensitif, jadi dia dikit-dikit tuh sekarang suka ngontrol saya. Jadi dia sering ngeprint tabungan saya ya, ngeprint rekening saya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh kemana keluarnya, dia bakal marah-marah sama saya dan dia sering ngecek gitu loh. Jadi kamu dirasa disiplin, kamu keras gitu, kamu nggak bisa, kamu dirasa takut sama istri kamu. Kamu merasa ya, di pikiran kamu ya, kamu menilai dia, pasangan kamu tuh, cowok kamu itu takut sama istrinya gitu loh. Benar-benar bisa keras sama kamu. Sorry ya, aku nggak bisa nah gitu loh. Tetap teguh sama prinsipnya. Jadi karena dia takut sama istrinya, jadi dia bisa menolak kamu, bisa dengan apa ya, dengan pemikirannya, kuat dengan pemikirannya, maaf saya nggak bisa ngirim gitu ya, saya nggak bisa karena saat ini rekening saya sedang dikontrol oleh istri saya gitu loh teman-teman ya. Jadi itu contoh aja ya. Karena di sini kalau yang mengenai hubungan di sini, mengenai cinta ya teman-teman, saya lebih melihat kamu tuh jatuh hati kepada seseorang yang sudah punya pasangan ya, minimal pacaran, tapi sebagian besar berumah tangga sih di sini. Nah gitu loh ya. Kalau kamu di sini jatuhnya di pekerjaan, ini kamu akan kaget ya, ternyata bos kamu bisa keras, bisa kasar kayak gitu ya. Itu yang akan terjadi di sini. Oke. Di sini energi yang paling mendominasi dari Gemini, Libra, Aquarius. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius teman-teman ya. Lanjut nomor 3 di sini. Adakah kejutan untuk kamu di hari ini ya, Jumat 8 Oktober tahun 2021. Kalau emang ada, apa sih kejutannya? Ada kartu Four of Cups, ada Nine of Swords, ada The Devil. Nggak ada sih di sini ya. Apakah ada kejutan? Enggak, ini malah sering terjadi, sering yang kamu alami ya. Selama ini kamu sering mengalami kayak gini. Kamu termasuk orang yang terlalu berhati-hati sih, saya melihatnya di sini ya. Terlalu berhati-hati
teliti pelan-pelan kayak gitu ya, ada devil di sini ya, ndak gampang percaya ya, raguan gitu, khawatiran ya, kamu kayak gitu ya. Jadi kamu segala sesuatunya tuh apa sih, nggak gampang lost percaya gitu aja gitu loh ya, dalam hal apapun, pekerjaan ya, sama rekan kerja ya, dalam hubungan asmara, relationship, apapun di sini ya, kamu orangnya selalu hati-hati, nggak mudah percaya, dan penuh pertimbangan kayak gitu ya. Dan di sini ada sesuatu yang kamu khawatirkan ya, ada sesuatu yang kamu ragukan ya, ada berbagai kecurigaan di sini yang nggak percaya gitu ya, dan banyak hal-hal yang kamu pertimbangkan di sini ya, gitu loh ya, baik dalam hal asmara, baik dalam hal keuangan itu sih. Jadi di sini apakah ada kejutan? Enggak ya, kamu sering sering begini, memang sudah bawaan kamu kayak gitu ya, memang sudah kebiasaan kamu ya, dari watak kamu memang kayak gitu, nggak gampang percayaan, khawatiran yang ku katakan tadi. Dan ini pun terjadi di hari ini kayak gitu gitu loh. Tapi ini suka suka meleset ya teman-teman, kalau berbicara waktu kadang ini masih akan terjadi besok gitu ya. Tapi sih ini kamu sering sih, ini bukan bukan mengenai suka suka meleset waktu ya, kamu sering emang begitu, emang watak kamu bisa dikata tiap hari ya kayak gitu gitu loh ya. Bisa dikata kamu tiap hari kayak gitu, nggak gampang percayaan di sini ya, termasuk kepada saudara kamu sendiri, pasangan kamu sendiri, kamu nggak gampang menelan mentah-mentah apa kata orang gitu loh ya. Oke, itu sih di sini. Jadi bukan bukan rahasia, nggak ada rahasia, ini memang sudah karakter kamu, watak kamu yang gitu hampir setiap hari ini ya, begini kamunya ya, memang sudah kamu orangnya terlalu berhati-hati kayak gitu ya teman-teman. Jadi kamu nggak gampang mengambil sebuah keputusan ya, penuh pertimbangan ya, bagus kayak gitu. Ada kan kata-kata tuh dari Agnes Monica ya, lebih dulu otak ya, lebih dulu logika, lebih dulu akal dibanding jarimu. Artinya kalau mau bikin status, mau bertindak itu dipikir dulu ya, jangan langsung tindakan baru nyesel pada akhirnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini sama dengan kalimat yang dilontarkan oleh Agnes Monica. Kapan hari gitu saya pernah nonton di YouTube gitu ya, di YouTube dia ada kata-kata kayak gitu dari Agnes Monica ya, bahwa segala sesuatu ya jangan jari dulu ya yang bertindak, termasuk mau bikin konten ya, mau bikin status di media sosial, jangan asal ngetik aja, bikin status aja gitu tanpa dipikir dulu gitu, nanti nyesel baru belakangan. Jangan dipikir dulu. Nah, ini kamu pada kondisi kayak gitu, aku banyak kamu tipe orang yang hati-hati, jadi segala sesuatu kamu pikir dulu sebelum kamu bertindak ya, bagus gitu. Jadi ini bukan bukan suatu kejutan, tapi memang sudah kebiasaan kamu kayak gitu ya ya. Memang apa ya, ya itulah ya, hati kamu, pikiran kamu nggak gampang langsung mengambil sebuah keputusan ya, dipikir dulu, dan kamu nggak gampang percayaan yang aku katakan tadi ya. Jadi kamu pikirkan dulu bagaimana dampaknya di masa akan datang, di masa saat sekarang apa dampaknya gitu loh. Itu kamu pikirkan di sini. Jadi nggak ada kejutan ya. Memang sudah hampir setiap hari emang kayak begini kamunya, udah watak kamu, kepribadian kamu kayak gitu ya, bawaan kamu emang kayak gini gitu ya. Oke. Di sini kamu dealing dengan Cancer ya. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan Capricorn ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe juga channel aku yang kedua ya, YouTube aku Mila Spasi Nabila. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk channel YouTube saya yang kedua, Mila Spasi Nabila ya, pakai spasi ya. Dan teman-teman, buat kamu yang ingin konsultasi pribadi, langsung DM di Instagram saya dengan ID Instagram Ramila Novitasari. Sekali lagi untuk konsultasi langsung DM di Instagram saya ya dengan ID Ramila Novitasari ya. Novita pakai V teman-teman ya, pakai V, jangan salah ya. Dan saya peringatkan, saya ada IG sebelumnya, justru yang banyak followernya, banyak postingannya, banyak fotonya, banyak videonya, itu justru itu akun lama saya, dan itu udah kena hack. Jadi udah bukan saya lagi yang pegang. Jadi jangan salah nge-DM ya. Justru dengan ID Ramila Novitasari dan masih sedikit followernya, masih sedikit postingannya, justru itu benar ya. Itu saya yang pegang gitu loh ya. Jangan salah IG sekali lagi. Atau kalau enggak, kamu silakan buka deskripsi. Di sana ada petunjuk penulisannya ya. Oke. Thank you. Bye bye.